Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Dan buat para pejuang garis 2, aku doain semoga teman-teman segera diberikan momongan. Buat kalian yang baru di sini, hai, kenalin aku Eka. Di sini aku sharing tentang kehamilan yang aku alami sendiri dan juga dekorasi-dekorasi dari kontrakan 3 petak. So buat teman-teman yang belum subscribe channel aku juga, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Pada video kali ini aku mau sharing tentang cara menghitung masa subur dan mengenali tanda-tanda masa subur yang ada pada tubuh kita. Buat teman-teman yang sedang merencanakan program hamil atau merencanakan kehamilan, penting banget ya untuk mengetahui masa subur kita supaya bisa terjadi yang namanya pembuahan. Buat teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, keep on watching. Kita sebagai wanita itu kan mengalami yang namanya menstruasi ya, dan ada yang namanya siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu sendiri adalah hari dimana hari pertama kita menstruasi sampai dengan hari atau di bulan berikutnya kita menstruasi. Rentang menstruasi yang normal itu 21 sampai 35 hari. Jadi kalau teman-teman misalnya headnya maju lebih awal gitu ya dari head yang bulan kemarin, selama masih 21 hari siklusnya itu dikatakan normal. Atau misalnya telat nih dari bulan kemarin, dalam rentang waktu 35 hari bisa dikatakan itu masih normal. Nah, siklus menstruasi sendiri ini berbeda ya antara satu wanita dengan wanita yang lain. Ada yang sampai 35 hari, ada yang 28 hari, aku sendiri termasuk yang 28 sampai ke 32 hari juga pernah. Siklus menstruasi itu wanita itu kan beda-beda kan, otomatis cara menentukan masa suburnya pun akan berbeda-beda. Jadi masa subur setiap wanita itu juga pasti kan berbeda ya. Antara siklus masa subur inilah ada yang namanya siklus paling subur, yang apabila terjadi pembuahan atau hubungan seksual antara suami dan istri akan terjadi yang namanya kehamilan atau pembuahan. Tapi kalau sel telur dan sel spermanya tuh nggak ketemu, artinya si darahnya atau sel telurnya itu akan luruh dari vagina kita ya, yang dinamakan sebagai menstruasi. Penting banget nih buat teman-teman yang merencanakan kehamilan ya untuk mengetahui kapan sih masa subur supaya sel telur bisa bertemu dengan sel sperma dan terjadi yang namanya pembuahan. Secara umum masa subur itu adalah ketika kita dalam masa ovulasi. Masa ovulasi adalah masa ketika ovarium melepaskan sel telur. Kapan sih terjadinya yang namanya ovulasi gitu ya? Ovulasi itu terjadi sekitar 12-14 hari sebelum teman-teman menstruasi di bulan berikutnya. Dan masa ovulasi itu terjadi 10-17 hari setelah hari pertama teman-teman head. Masa yang paling subur adalah 5 hari sebelum teman-teman ovulasi dan 1 hari di mana ovulasi itu terjadi. Yang perlu diingat adalah sperma hanya bisa bertahan selama 5 hari dan sel telur itu hanya bisa bertahan 1 hari. Jadi kalau teman-teman mempunyai siklus yang nggak normal. Jadi kalau teman-teman mempunyai siklus yang berbeda-beda setiap bulan, alangkah baiknya teman-teman untuk mempunyai aplikasi kalender ya. Aplikasi kalender sekarang di Play Store tuh udah banyak banget. Salah satu yang aku pakai tuh ini. Ini tuh gampang banget cara pakainya ya. Nanti aku akan tunjukkan cara pakainya bagaimana. Kemungkinan untuk terjadi pembuahan sangat besar itu adalah ketika teman-teman berhubungan 2-3 hari sebelum masa ovulasi dan 12 jam sampai dengan 24 jam setelah sel telurnya itu ada gitu. Jadi kalau dulu aku setiap mau berhubungan itu kan ngelihatnya di kalender yang aku tunjukin tadi itu. Jadi aku tuh kalau habis head biasanya tuh aku ngitung kapan sih ovulasinya dan diperkirakan kalau hari ini aku hubungan, besok hubungan sampai ke ovulasi itu kira-kira bisa nggak sih 2 hari sebelum masa ovulasi terjadi gitu. Jadi aku berpikiran pada saat itu adalah sel sperma yang harus nungguin sel telur. Jadi aku biasanya misalnya aku ovulasinya itu di tanggal 17, berarti tanggal 15-14 itu aku udah hubungan sama suamiku. Jadi si sel spermanya itu yang nungguin sel telur gitu. Terus mindsetku pada saat itu adalah di pikiranku, hari ini nih ketemu nih sel sperma sama sel telur, semoga jadi kayak gitu. Makanya penting banget nih buat kita ya para wanita untuk menandai hari pertama kita head. Selain untuk mengetahui masa subur, kalau teman-teman hamil ini sangat akurat untuk menghitung hari perkiraan lahirnya ya. Jadi penting banget untuk mengetahui kapan hari pertama
kita haid dengan kalender aplikasi, ataupun kalian bisa menandai kalender di rumah masing-masing. Tapi aku tuh suka bingung gitu kalau misalnya pakai kalender, takutnya tuh nggak akurat. Gimana sih cara lain gitu ya untuk mengetahui masa subur yang ada di dalam tubuh kita? Nah, kita bisa mengenali nih dari yang namanya suhu basal. Suhu basal itu adalah suhu pertama kali kita bangun tidur. Jadi kalau teman-teman bangun tidur nih, jangan langsung bangun, kayak gegoleran dulu aja di kasur gitu ya, terus cek suhu basalnya. Kalau suhu basal teman-teman 35 derajat sampai 36,5 derajat, artinya teman-teman lagi ada di masa subur. Karena suhu basal itu yang menandakan teman-teman di masa subur. Kalau teman-teman ngerasa hari-hari itu tuh badannya lebih hangat dari hari-hari sebelumnya, padahal teman-teman lagi nggak demam, bisa jadi teman-teman lagi ada di masa subur. Tapi kalau teman-teman ngitungnya setelah bangun dari tempat tidur, udah beraktivitas, itu kan berarti udah ada pergerakan dalam tubuh kita ya. Suhunya itu pasti berbeda dan itu nggak akan akurat. Jadi pas bangun tidur, rebahan dulu, mainan HP dulu ya, sambil bisa ngecek suhu basal kita. Kalau teman-teman punya termometer malah lebih gampang ya. Tapi kalau enggak, bisa dicek aja kira-kira hari ini tuh aku lebih anget gak sih dari kemarin gitu kalau bangun tidur. Yang berikutnya adalah perubahan pada lendir serviks yang ada di teman-teman. Kalau aku sendiri, setiap aku mengalami atau sedang ada di dalam masa subur, aku nandain itu kayak keputihan, tapi dia itu bentuknya bening, terus dia transparan, dan dia itu kalau misalnya dipegang tuh kayak kayak bisa diginiin gitu loh. Nah, itu teman-teman ada di masa subur. Sebenarnya itu bukan keputihan ya, tapi mirip keputihan, tapi itu adalah lendir serviks yang bisa mempermudah sel sperma untuk berenang menuju ke sel telur. Coba teman-teman tandain deh, ada nggak sih kayak lebih banyak cairan gitu ya di serviks kita, di vagina kita gitu ya, yang bentuknya tuh transparan. Dan ini ada informasi ya, kalau misalnya teman-teman ada di masa subur ya, mendekati masa ovulasi itu, lendirnya lebih lengket, lebih banyak dikeluarkan, berwarna keruh seperti keputihan. Selama masa ovulasi, lendirnya basah, licin, elastis, dan transparan. Nah, ini tuh aku suka keluar kayak gini. Nah, itu ternyata ada dalam masa paling subur. Ini tuh kayak putih telur. Pernah nggak? Coba teman-teman pernah nggak sih ngalamin yang keputihan, tapi ini tuh bukan keputihan gitu. Datanya tuh pas mau head dan seperti putih telur. Iya, bener banget seperti putih telur. Setelah masa ovulasi itu lendirnya lebih kering dan sedikit dikeluarkan. Itu berarti masa ovulasinya udah mau habis gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui dari situ. Aku waktu itu kayak gitu sih, kayak kok ini keputihan tapi bentuknya transparan, licin, kayak putih telur, terus nggak ada bau, nggak ada apa. Jadi kayak si vagina itu lebih basah dari hari-hari berikutnya gitu, padahal nggak sedang melakukan hubungan seksual gitu ya. Berikutnya adalah perubahan pada ketegangan mulut rahim. Coba teman-teman perhatikan kalau misalnya lagi ada di masa subur, itu lebih lunak, lebih terbuka, lebih elastis ya, dan itu aku rasain juga lebih lembut juga ya, lebih tinggi. Coba teman-teman cek itu ngalamin nggak sih yang kayak gitu? Kayaknya ngalamin deh, harusnya ngalamin ya, pasti ngalamin, cuma mungkin teman-teman nggak ngeh. Coba mulai sekarang diperhatikan hal-hal yang kayak gitu, itu ternyata teman-teman lagi ada di masa subur. Tanda-tanda lain yang bisa teman-teman perhatikan ketika teman-teman ada dalam masa subur adalah yang pertama kram atau nyeri pada salah satu sisi panggul, nyeri payudara atau payudaranya terasa lebih lembut, perut terasa kembung, keputihan semakin banyak, gairah seks meningkat, merasa lebih seksi, aroma tubuh lebih baik. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tanda-tanda kalau teman-teman lagi ada di masa subur ya. Jadi kesimpulannya adalah ketahui suhu basal dari tubuh teman-teman. Yang kedua, perhatikan cairan yang ada di serviks kita ya. Apakah dia seperti putih telur? Nah, kalau kayak gitu berarti teman-teman lagi ada di masa subur. Yang ketiga adalah dengan mengetahui kelunakan dari dinding dari vagina kita ya. Kalau dia lebih lunak, lebih tinggi, lebih lembut, lebih terbuka, itu artinya teman-teman lagi ada di masa subur. Ciri-ciri yang lainnya itu sebagai referensi aja ya, seperti kram perut, terus nyeri payudara, gairah seksnya lebih meningkat, terus aroma tubuhnya merasa lebih baik gitu ya. Nah, itu bisa jadi teman-teman lagi ada di masa subur. Setelah teman-teman mengetahui masa subur, aku harapkan semoga bisa terjadi yang namanya pembuahan atau kehamilan ya. Kita sebagai manusia wajib untuk berikhtiar dan berdoa, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun usaha kita, seberapapun kerasnya usaha kita, kalau Allah belum meridhoi apa yang
kita inginkan, insya Allah belum terlaksana. Tapi kalau Allah sudah meridhoi, insya Allah teman-teman bisa segera hamil. Nah, itu dia cara untuk mengetahui masa subur di badan teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget untuk komen di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang buruk, itu datangnya dari aku sendiri. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel aku, like video ini, dan juga komen di bawah. Share juga ke teman-teman yang lain supaya video aku bermanfaat juga buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, teman-teman bisa langsung buka di Play Store-nya ya. Kemudian ketikkan kalender saya, yang kalender menstruasi itu. Kebetulan aku udah install ya. Terus langsung aja dibuka. Dan kalau sudah mulai, kita langsung mulai head. Klik yang mulai head. Nah, teman-teman tandain headnya itu hari pertama sampai hari-hari berikutnya ya. Nah, di situ diketahui yang ada tanda itunya, yang ada tandanya itu berarti adalah peluang kehamilan. Di situ ada dikatakan rendah, medium, tinggi, ataupun peluang kehamilan. Nah, di masa-masa itulah teman-teman bisa melakukan yang namanya hubungan seksual ya, secara rutin.